Hai semua, perkenalkan, nama saya Vina Maulidatul Laili Hasanah dengan NIM 2008 0310 4050. Di sini, saya akan menjelaskan tentang analisis investasi publik. Materi yang pertama yaitu program investasi publik. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran investasi harus lebih diperhatikan lagi dibandingkan dengan pengeluaran rutin, dikarenakan pengeluaran investasi memiliki dampak jangka panjang dibandingkan dengan pengeluaran rutin yang bersifat jangka pendek. Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal atau investasi. Penganggaran modal atau investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Nah, di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Dalam prakteknya, terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan. Yang pertama yaitu memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang kedua, mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Dan yang terakhir, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Materi yang kedua yaitu penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Yang pertama, investasi pengganti. Nah, pada pengeluaran investasi ini, untuk penggantian barang modal mengikuti pola manfaat barang modal. Penilaian untuk investasi ini meliputi umur teknis, yaitu terkait dengan kemampuan barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak bisa memberikan manfaat. Yang kedua, umur ekonomis, di mana terkait dengan perkiraan waktu efektif suatu barang modal dapat memberikan manfaat. Dan yang kedua, investasi penambahan kapasitas. Investasi ini perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan, di mana jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas modal yang ada saat ini. Dan yang terakhir, investasi baru, yaitu investasi yang belum pernah ada jenisnya sebelumnya. Pada investasi ini, perlu pertimbangan adalah mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial budaya, dan juga distribusi. Materi yang ketiga yaitu aspek kelayakan investasi. Yang pertama adalah aspek teknis, yang kedua aspek sosial dan budaya, di mana pada aspek ini perlu dipertimbangkan implikasi sosial dari investasi yang diusulkan, menyakup pendistribusian secara merata, legal atau tidak, dan dampak lingkungan yang merugikan. Yang ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Aspek ini menilai kontribusi proyek terhadap pembangunan perekonomian dan pengaruh finansial proyek, di mana apakah proyek ini memberikan kontribusi yang nyata dan cukup besar untuk penentuan sumber daya yang akan digunakan. Yang terakhir yaitu aspek distribusi, terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan mendapatkan pelayanan ini. Untuk itu, perlu diketahui siapa yang akan mendapat manfaat dan keuntungan pada pelayanan ini. Yang kedua, dari mana mendapatkan modal, terdapat pajak atau tidaknya pada proyek yang akan dilakukan ini. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama ada tingkat diskonto, di mana tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, teman-teman dapat membuka buku halaman 95 terkait penjelasan praktik yang dilakukan oleh sektor swasta. Yang kedua, tingkat inflasi, di mana semakin tinggi inflasi berarti semakin rendah nilai real keuntungan di masa yang akan datang, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan.
Jadi, jika tingkat inflasi semakin tinggi, maka persyaratan keuntungan di masa yang akan datang akan lebih besar. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian. Tingkat pengembalian yang diperlukan akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian hukum dan ekonomi, kekacauan politik, dan beberapa faktor lainnya menjadi penyumbang risiko investasi di suatu negara. Terjaminnya keamanan investasi merupakan salah satu cara untuk menurunkan risiko investasi. Yang keempat yaitu capital rationing, di mana ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perankingan investasi. Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor penilaian yang sudah dijelaskan sebelumnya, juga perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, hutang pemerintah. Yang kedua, kesempatan sosial yang dikorbankan. Dan yang ketiga, social time preference right. Materi yang kelima yaitu teknik penilaian investasi publik. Yang pertama, 4 langkah untuk mengevaluasi suatu proyek. 1. Identifikasi investasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Teknik untuk mengevaluasi investasi. Di sini terdapat 2 metode. Yang pertama, metode penilaian investasi tradisional. Metode yang sering digunakan adalah tingkat pengambilan modal yang diinvestasikan, di mana dirumuskan laba akuntansi dibagi dengan jumlah modal yang akan diinvestasikan. Metode yang kedua adalah metode aliran kas yang akan didiskonto. Yang pertama, net present value, di mana dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas di masa yang akan datang dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksi biaya kesempatan modal. Proyek yang memiliki nilai NPI positif adalah proyek yang memiliki prioritas untuk diterima. Yang kedua, internal rate of return. Berikutnya, alat untuk menganalisis investasi publik, di mana untuk NPF dirumuskan sebagai yang tertera, di mana NPF I sama dengan tingkat diskonto, N sama dengan umur proyek, dan CF sebagai cash flow. Alat yang kedua yaitu net present benefit. Rumusnya sebagai yang tertera, yaitu NPB manfaat dikurangi dengan biaya pada tahun ke N, I tingkat bunga, N umur proyek, M adalah manfaat, dan C adalah biaya. Yang ketiga, analisis claimback period, di mana analisis ini digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengambilan investasi. Analisis ini relatif mudah digunakan dan sederhana, sehingga banyak digunakan, namun memiliki kelemahan yaitu mengabaikan nilai waktu uang, tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersih, dan mengabaikan metode-metode investasi. Yang keempat yaitu analisis biaya manfaat, di mana analisis ini merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang dari seluruh manfaat atau keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Di mana teman-teman dapat membuka buku halaman 103, di sana dijelaskan mengenai ilustrasi tentang analisis biaya manfaat. Menurut Dickson 1997, menerangkan bahwa terdapat 3 langkah melakukan analisis biaya manfaat. Yang pertama, memutuskan biaya dan manfaat apa saja yang akan dimasukkan. Yang kedua, mengukur dan mengevaluasi biaya dan manfaat. Dan yang ketiga, timing dan aliran biaya dan manfaat. Yang terakhir yaitu analisis efektivitas biaya. Analisis ini digunakan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat secara kuantitatif, di mana langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Biaya di sini meliputi biaya bangunan, biaya peralatan, dan biaya tanah. Yang kedua, membuat estimasi biaya yang akan terjadi. Yang ketiga, membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang keempat, membuat estimasi pengaruh biaya. Yang kelima, mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur. Dan yang terakhir, menjelaskan secara realistis. Secara realistis di sini yaitu kemungkinan adanya biaya-biaya yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan. Sekian pemaparan materi bab 6 dari saya. Semoga pemaparan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan pada saat kelas berlangsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.